Setiap hari, berita-berita terus bermunculan. Resiko pelecehan seksual kian meningkat. Lingkungan bermain, lingkungan pendidikan, bahkan tempat biasanya kita bergaul sudah tak lagi terasa aman. Apa yang membuat resiko ini terasa semakin dekat? Dan mengapa pelecehan seksual dapat terjadi bahkan di antara teman? Banyak yang tidak sadar bahwa sejumlah perilaku kecil dalam pergaulan remaja dapat membuka ruang untuk situasi yang sangat beresiko. Bercanda dengan melakukan kontak fisik ataupun melontarkan seksis jokes mungkin terlihat sepele, tapi perilaku tersebutlah yang menjadi pemicu seseorang merasa diberi akses lebih hingga mendorong orang tersebut melakukan tindakan yang melampaui batas. Kurangnya kesadaran terkait batas inilah yang membuat remaja rentan terseret dalam situasi yang tidak mereka rencanakan dan tidak mereka inginkan. Batasan personal itu penting, tapi seringkali kabur dalam pergaulan remaja. Bercanda sambil memegang bahu, bergandengan tangan, atau duduk terlalu dekat. Intinya kita semua punya pandangan berbeda tentang batas-batas ini. Tapi pertanyaannya cuma satu. Seberapa beda sih pandangan kita tentang batas-batas ini? Well, kita nggak mau cuma nebak aja. Tapi kita udah nyebar hingga ke puluhan remaja. Dan hasilnya, jujur mengagetkan sih. Ini bisa jadi alarm buat kita semua. Dan ternyata, sebanyak 43% orang setuju bahwa mereka leluasa untuk berinteraksi fisik dengan lawan jenis. Selanjutnya, sebanyak 35% orang setuju dengan adanya tren FWB atau Friends with Benefit dan juga tren teman bertingkat atau teman berlevel. Dan 13% diantaranya setuju bahwa semakin dekat orang tersebut maka akan semakin percaya dan semakin tidak ada batasan di antara mereka. Dan 29% diantaranya setuju semakin dekat seseorang justru harus ada batas-batas yang normal di antara mereka. Dan 57% orang tidak setuju dengan tren ini dan harus ada batasan yang ketat di antara mereka. Menurut hukum Indonesia, pelecehan seksual bisa datang dari hal-hal yang tidak kita sadari dan hal-hal tersebut tetap dijatuhi hukuman sebagaimana yang tertuang dalam KUHP pasal 293. Sedangkan menurut hukum Islam sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran surat Al-Isra ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Lalu adapun penjelasan dari sumber hukum Islam yang kedua, yaitu dari kitab kuning Fathul Qorib. Lafadznya wa yahrumu masul al-mar'ati al-ajnabiyah bi ghairi hajatin, yang artinya haram hukumnya menyentuh wanita non mahram atau ajnabiyah tanpa suatu kebutuhan. Berdasarkan tiga sumber yang tadi sudah saya sebutkan, bisa disimpulkan bahwasannya interaksi atau menyentuh lawan jenis tanpa adanya kebutuhan di belakangnya itu adalah sesuatu perbuatan yang dilarang di dalam agama Islam atau haram hukumnya. Jadi kita ngomongin soal agama dan hukum ya teman-teman. Lalu bagaimana dengan kejadian-kejadian ini? Sangat miris ya teman-teman. Tapi nyatanya, kejadian itu memang benar-benar terjadi, bahkan dilakukan oleh orang-orang yang sudah kita anggap sangat mengetahui, bahkan memahami tentang agama dan hukum itu sendiri. So, apakah kita sudah tidak boleh untuk memiliki orang kepercayaan? Jawabannya boleh saja teman-teman. Sangat diperbolehkan diri kita untuk merasakan dicintai ataupun menerima afeksi dari orang lain. Dan kita tahu sendiri bagaimana afeksi itu bisa diberikan melalui berbagai macam hal. Bahkan bersentuhan fisik adalah salah satu caranya. Tapi yang perlu teman-teman ingat bahwa kita tidak bisa selalu mengontrol apa yang orang lain pikirkan, orang lain yang orang lain mau lakukan, ataupun kejadian-kejadian di masa depan yang tidak kita ketahui. Saya tidak bisa mengontrol itu teman-teman. Tapi satu hal yang kita ingat, bahwa kita bisa mengontrol diri kita sendiri.